Yang pertama, sejarah, tokoh, dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Ilmu perbandingan pendidikan muncul sejak abad ke-19. Awalnya bertujuan untuk melihat dan membandingkan sistem pendidikan dari negara lain agar bisa memperbaiki sistem pendidikan sendiri. Tokoh awal yang terkenal adalah Marc Anthony Julian dari Prancis, yang menyusun rencana sistematis untuk membandingkan pendidikan di berbagai negara. Kemudian, Sir Michael Sadleir ikut menekankan pentingnya melihat latar belakang sosial dan budaya ketika membandingkan sistem pendidikan. Seiring waktu, ilmu ini tidak hanya fokus pada perbandingan teknis, tapi juga pada kebijakan, kualitas pendidikan, dan tantangan global. Sekarang, ilmu ini sangat berguna untuk menyusun strategi pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, perbedaan sistem pendidikan di negara berkembang dan negara maju. Secara umum, sistem pendidikan di negara maju dan berkembang memiliki perbedaan yang cukup jelas. Dalam hal pemerataan akses pendidikan, negara berkembang masih menghadapi banyak kendala seperti daerah terpencil yang sulit dijangkau atau fasilitas yang belum memadai. Sementara itu, negara maju sudah lebih merata dalam memberikan akses pendidikan, bahkan ke daerah pelosok. Dari segi kualitas tenaga pengajar, negara berkembang masih memiliki banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan maksimal atau kekurangan fasilitas pendukung. Sedangkan di negara maju, guru sudah profesional, rutin mendapat pelatihan, dan didukung teknologi. Untuk pendekatan pembelajaran, negara berkembang masih banyak menerapkan metode hafalan dan ceramah. Sementara negara maju, proses belajar sudah lebih aktif, kreatif, dan berbasis proyek. Yang ketiga, perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan Finlandia sebagai salah satu negara maju, terlihat perbedaan menarik. Di Indonesia, guru masih menjadi pusat utama dalam proses belajar, sedangkan di Finlandia, guru lebih sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif, mandiri, dan kreatif. Dari sisi metode pembelajaran, Indonesia masih banyak menggunakan metode teori dan hafalan, sementara Finlandia lebih menekankan pembelajaran yang menyenangkan, relevan, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam hal penilaian, Indonesia cenderung mengandalkan ujian akhir atau tes tertulis, sedangkan Finlandia menggunakan penilaian yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan tanpa tekanan ujian besar. Kelebihan Indonesia adalah semangat belajar masyarakatnya cukup tinggi dan guru-gurunya banyak yang berdedikasi. Tapi kelemahannya ada pada kurikulum yang padat dan kurang fleksibel. Sementara kelebihan Finlandia terletak pada suasana belajar yang nyaman dan bebas tekanan, namun sistem ini tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia karena perbedaan konteks sosial dan budaya. Rekomendasinya, Indonesia perlu mengurangi beban kurikulum, meningkatkan pelatihan guru, dan mulai menerapkan metode belajar yang aktif, menyenangkan, dan relevan dengan dunia nyata. Yang keempat, pendidikan di era 5.0 dan dampaknya. Era 5.0 adalah zaman di mana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things (IoT), dan Big Data hadir dalam kehidupan manusia, namun tetap berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pendidikan, era ini membawa dampak besar. Dampak positifnya, pembelajaran jadi lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Teknologi juga membuat proses belajar lebih cepat dan menarik. Tapi dampak negatifnya bisa menimbulkan ketimpangan digital karena tidak semua daerah punya akses teknologi yang memadai. Selain itu, bisa muncul ketergantungan terhadap gadget dan kurangnya interaksi sosial. Untuk menghadapi era 5.0, pendidikan Indonesia perlu dipersiapkan dengan memperluas akses internet, menyediakan teknologi yang merata, dan melatih guru serta siswa agar siap menghadapi pembelajaran digital. Selain itu, nilai-nilai etika, empati, dan kolaborasi tetap harus diajarkan agar generasi muda tidak hanya pintar secara teknologi, tapi juga secara sosial dan emosional.